Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul model penilaian PKN SD, di mana terdiri dari saya sendiri yaitu moderator Dianda Eka Pratiwi dan rekan saya Elsa Mawarni. Di sini saya akan menjelaskan penilaian menurut Sujana. Proses memberikan atau penentuan nilai pada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria. Menurut Ahmad Laud dan Nurhayati, pengubahan dari skor kuantitatif menjadi kualitatif. Tujuan dari penilaian menurut Supriyati, Ningsi, dan Suharjo, indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Tujuan menurut Hardiana, bertujuan memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian di sini ada teknik tes. Teknik tes terdiri dari dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes, di mana teknik tes terdiri dari tiga, yaitu tes tertulis. Tes tertulis yaitu merupakan alat penilaian yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara tertulis, sedangkan tes lisannya itu tes yang diberikan oleh guru, di mana tes soal kepada peserta didik yang menjawab secara lisan. Kemudian tes perbuatan. Tes perbuatan ini berbeda dengan tes tertulis dan tes lisan, di mana tes perbuatan ini mengajukan pertanyaan serta memberikan jawabannya bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan, misalnya saja praktik laboratorium. Kemudian teknik non-tes yaitu terdiri dari 5, yaitu skala sikap, di mana skala sikap merupakan suatu alat penilaian yang digunakan untuk mengetahui sikap dari peserta didik melalui tugas tertulis. Kemudian checklist, di mana checklist merupakan suatu alat penilaian di mana pengisiannya dilakukan oleh guru dengan berdasarkan kepada hasil pengamatan terhadap perilaku siswa. Kemudian itu ada kuesioner, di mana kuesioner ini merupakan suatu alat penilaian di mana cara penyajiannya maupun pengerjaannya sepenuhnya dilakukan secara tertulis. Kemudian catatan harian, di mana catatan harian merupakan suatu catatan yang tentang perilaku siswa memiliki kaitan erat dengan perkembangan kepribadian siswa. Kemudian terakhir portofolio, di mana portofolio ini suatu kumpulan dari banyaknya tugas atau karya siswa yang sengaja dikumpulkan untuk menelaah proses dan perbaikan guna pencapaian kinerja siswa sesuai yang diharapkan oleh guru yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Kemudian aspek penilaian, di mana aspek penilaian terdiri dari 3, yaitu aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elsa Mawarni. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Dianda Eka Pratiwi. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk asesmen ataupun bentuk penilaian dari muatan PKN. Di sini ada mata pelajaran PKN dengan standar kompetensi yaitu demokrasi, materinya demokrasi di kelas 2 di semester 2 dengan model soal esai. Di mana di sini ada 4 butir pertanyaan. Ya, jadi untuk memberikan penilaian tentunya tidak hanya dalam bentuk ranah kognitif saja, tetapi ada 3 ranah, baik dari kognitifnya, afektif, dan juga psikomotoriknya. Di sini ada penilaian kognitif, di mana di sini tertera ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator, kemudian juga kisi-kisinya, soalnya, tingkat kognitifnya itu ada tingkat ranahnya. Di sini ada tingkat ranahnya itu di C2 dan juga C3. Kemudian ada nomor soalnya dan juga jawaban soalnya. Untuk skor per butir soal itu untuk nomor 1 ada 20 poin, untuk soal nomor 2 ada 10 poin, nomor 3 10 poin, dan juga nomor 4 itu ada 10 poin. Jadi untuk bentuk menskor atau menotalkan nilai itu tertera seperti di bawah. Nilai siswa sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Di sini karena ada skor totalnya itu 50, sehingga nanti skor maksimalnya itu adalah 50 poin. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian afektif. Di sini ada keterangannya bahwa indikator yang menjadi penilaian dalam afektif itu ini sebagai contoh ada penilaian percaya diri, disiplin, dan juga jujur. Nah, jadi setiap indikator itu ada keterangannya, apakah dia belum terlihat atau sudah mulai terlihat, mulai berkembang atau sudah memudar ya. Jadi setiap keterangan itu memiliki indikator atau keterangan
seperti inilah. Percaya diri, sudah membudaya, artinya dia terlihat aktif berbicara dan menjawab setiap pertanyaan yang guru ajukan. Mulai terlihat aktif berbicara, namun beberapa kalimat sedikit terbata dan mau menjawab pertanyaan yang guru ajukan. Kemudian mulai berkembang. Si siswa ini mau mencoba berbicara dengan beberapa kalimat dan juga belum terlihat. Di belum terlihat ini, siswa itu terlihat tidak aktif berbicara dan tidak mau menjawab pertanyaan yang guru ajukan. Indikator-indikator inilah yang akan mengisi untuk keterangan dari sudah membudayakah, atau mulai terlihatkah, atau mulai berkembang, atau belum terlihat, seperti itu. Selanjutnya ada penilaian psikomotorik. Jadi penilaian psikomotorik ini adalah penilaian keterampilan ya. Jadi di sini ada kriterianya. Yang pertama ada kriteria berdiskusi, ketepatan waktu pengumpulan. Jadi karena di sini ada setiap poin ini ada berdiskusi, ini skor maksimalnya itu 4. Kemudian karena yang poin kedua juga 4, jadi maksimal itu 8, di mana skor minimumnya itu 2, sehingga sama seperti sebelumnya, nilai siswa sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian itu merupakan suatu proses dalam memberikan ataupun penentuan nilai kepada peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang bertujuan dengan untuk mengukur sejauh mana siswa itu paham akan materi yang telah ia pelajari, sekaligus sebagai tolak ukur guru untuk memperbaiki proses belajarnya. Demikian. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil pemaparan materi kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.